Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Bertemu kembali dengan saya, Guru Mursid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam channel YouTube saya, Buya Pasaman Timur. Channel ini adalah channel kupas tuntas dalam rangka menuju dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya menuju hidup, yaitu hidup hayatullah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, tidak suatu keanehan lagi dalam bahasa ma'rifat, bermakrifat kepada Allah, yaitu ma'rifatullah, dalam rangka mendirikan sifat-sifat Allah di dalam diri. Sifat-sifat Allah di dalam diri itu tidak asing lagi kita sebut dengan sifat nuraninya Allah pada wujud jasad. Sifat rohaninya Allah dengan mawujud Muhammad. Dan sifat batinnya Allah dalam mawujud nyawa. Dan sifat isyarahnya Allah dengan sifat batin. Dan sifat keadaannya Allah dengan sifat sir atau rahasia. Di sini semua yang saya ucapkan tadi, yang kita ketahui itu adalah nama makomnya, bukan wujudnya. Itu nama sebuah makom bertauhid kepada Allah, yaitu tauhid kita, tauhid ilahiyah, menuju tauhid ghaibiyah dan berhenti pada tauhid siriyah. Persoalannya sekarang, setelah kita mendalami segala wujud nur yang kita kaji nurul ala nurin, adanya nur di dalam nur, semua dikaji, makomnya adalah nuraninya Allah, yaitu dirinya Adam, diri hakikat. Begitu juga kita mengaji tentang potensi zatullah yang menjadikan nur tersebut, yang disebut dengan hayatnya Allah, yaitu rohani bagi diri kodrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak asing dikaji, meskipun itu adalah kemuliaan terbesar bagi Allah dalam mewujudnya Muhammad, dalam rangka mendirikan kehambaan dirinya sebagai umat agar bisa dipedomani oleh sifat-sifat kerohanian dan nuraninya menuju sebuah hakikat diri, yang mana diri itu akan datang menghadap kepada Allah di dalam solat. Begitu juga sebaliknya, mengkaji pokok awal diri bertuhan yang pernah kita kaji. Belum adanya sifat, belum adanya zat, apalagi adanya makhluk, tapi sudah ada wujud yang bertuhan kepada sebuah wujud. Awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah marifatul, yaitu marifatullah, ya Allah. Dan kembali diri kepada diri dalam kalimat innalillah. Yang menjadi sesuatu ibadah, dalam menjalankan ibadah
yang disebut marhalah muqarabah, yaitu perbuatan ibadah rohani kita. Apakah sebuah nur itu sudah dikatakan keumatan, kehambaan? Apakah adanya zat itu sudah dikatakan keumatan atau kehambaan? Dan bagaimana kita mendapatkan suatu dikatakan diri hakikat Allah, diri sifat bagi Allah, setelah kita kaji semuanya, dari nur zat sampai batin sampai sir, itu semua makom. Makom demi makom yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka man arafa nafsahu wa qad arharabbahu. Tapi karena potensi hu bicara dalam bentuk aku, menjadikan semuanya itu menjadi akunya Allah, menjadi semua buah satu batang wujud, itu tidak mudah. Sama artinya kita mendirikan solat itu. Di dalam solat itu sendiri akan terjadi bisa kalau kita sudah melakukan penghadiran di dalam bismillah, pengangkatan diri dan Allah sebagai ilahiyahnya kita. Amaliyah atau tafakurnya tidak bisa dilakukan di dalam solat. Di dalam solat itu adalah sifat jadi. Hanya tinggal sifat mihrotnya. Nah, semua daripada yang kita sebut dari awal tadi, mulai dari nur, zat, batin, sir, apakah salah satu yang jadi Tuhan atau semuanya sebagai maujudullah atau satu-satu? Kalau dikatakan satu-satu, itu adalah sifat bagi Allah, bersifat dikala keumatannya, yaitu sifat Muhammad pada diri, bersifat dikala kealamannya nurani pada sifat Adam, dan bersifat dikala ketuhanannya adalah batin atau Rabbani bagi diri. Tapi mana sir yang sebenarnya? Apakah ada sir usir? Ada rahasia di balik rahasia? Pasti itu ada. Kalau dikatakan sebuah batang diri, sebuah diri, dalam mulai dari nur sampai ke sir tadi, kalau masih terpisah dalam mengamalkan, itu berarti kita masih dalam rangka tafakur. Karena dalam rangka ma'rifatullah, kita perlu mengadakan ma'rifatul izzatullah, ma'rifatul sifatullah, ma'rifatul asmallah, ma'rifatul af'alullah. Tidak satu ma'rifatullah itu. Tidak satu ma'rifatullah. Nah sekarang, dalam rangka menghadirkan diri dan Allah dalam satu batang diri, hanya dalam saksi dan pandangan yang berbeda, itu punya cara tersendiri. Dengan satu batang diri, satu diri, di situ semuanya ada. Ada umat, ada Tuhan dalam satu diri. Ini yang dikatakan wahid, bukan ahad. Perhatikan para jemaah. Ini bukan ahad, tapi wahidnya Allah. Di dalam diri, ada diri, dalam satu diri. Di situ ada umat, ada Tuhan. Yang memisahkan apa? Yang membedakan apa? Bermakrifat dan pensaksian. Bermakrifat kadar Allah, baru bersaksi kehambaan Allah. Baru bisa kita menemui Tuhan bilah yang sebenar-benar Tuhan. Tapi kalau masih terpisah dalam kajian, itu masih dalam tingkat amaliyah dan ibadah. Masih dalam rangka tadzakur, tafakur, istiqomah.
masih dalam amalan-amalan tarekat tasawuf. Tapi kalau sudah datang yang sebetul-betulnya diri dengan satu nama, maka disitulah kodrat yang sebenarnya. Kodrat yang sebenarnya. Di situ Allah, di situ umat. Makanya benar, al-ma'budun alal wata'uhudun. Hanya aku yang menyembah diriku saja. Hanya aku yang mampu menghadap diriku. Hanya aku yang mampu mengingat diriku. Penyatuan dari seluruh sifat tadi. Makanya, kalau kita awal memang harus tafakur kepada sifat-sifatnya dulu. Tapi kalau dia datang bersifat pada sifatnya sendiri, bersifat pada zatnya sendiri, maka itulah yang dikatakan kedatangan milahnya si bilah kepada si fanafilah. Persoalan solat bukan persoalan main-main. Dikatakan tauhid sahadah solat itu, dikatakan ihram tapi masih dua, itu belum namanya tahbiratul ihram. Ihram itu tidak ada batasan lagi. Yang membatasi hanyalah satu bermakrifat, yang satu menyaksikan. Siapa yang bermakrifat, siapa yang menyaksikan. Dan apa kodrat diri yang muncul di tengah-tengah kehidupan ibadah tadi. Siapa sin lakto itu sebenarnya. Siapa yang menjadi alam solat yang sebenarnya itu. Ini harus dicapai pengamalannya di luar solat. Kalau solat sudah tajali, tapi kalau tadaburnya belum selesai, penghadirannya di dalam rangka tafakur dan tadzakur belum kita saksikan, maka belum boleh kita masuk ke dalam waktu. Waktu itu adalah ba'da. Ba'da itu adalah saatnya dan menyatakan. Beda dengan wato'ah. Untuk itu, para jemaah, perlu kita tahu dan wajib halusnya pengetahuan tentang ibadah sahadah itu. Satu diri pada kajian seluruh diri. Rangkaian tauhid itu adalah makom-makom diri. Makom diri kepada Adam, makom diri pada ruh, dan makom diri pada nur, makom diri pada zat, makom diri pada sifat, makom diri pada batin, makom diri pada sir. Itu akan terhimpun alafa. Alafa itu apa? Menyatu menjadi satu dalam rangka al-wahidun wal wajudu ahadun. Hanya ada sifat ahad diri di dalam dan wahid diri, itu wahid Tuhan di dalam diri. Ahad diri pada diri, wahid Tuhan pada diri. Ahad bersifat marifat. Sifat ahad bagi Allah, bagi diri. Bersifat abtar disebut Allah. Sifat wahid bagi diri. Itu yang dikatakan sifat ba'dal disebut diri atau satu. Itulah ilah. Nah, bagaimana kita caranya menjadikan satu kodrat yang hanya membedakan dua syariat tadi? Dalam makom fardu ain, berbedalah pensaksian dan pemandangan di sini. Pensaksian dan ma'rifat itu tidak sama. Apa nama diri setelah dihimpun ketujuh-tujuhnya diri tadi? Menjadi satu batang diri. Aku yang menghadap diriku sendiri. Mana diri yang menjadi dirinya dan dirinya itu yang ada kehambaannya di dalam. Seperti juga kita melihat dari alif lam lam ha itu. Kalau kodrat ayat itu memang disebut alif lam lam ha atau Allah. Tapi dikaji ke dalam itu. Alif itu satu. Lam itu tiga. Lam kedua tiga ha lima pada harkatnya. 165. 1 ihsan. 6 rukun 6 iman, 5 rukun Islam,
5 kali 6, 30 juz. Ternyata yang mewujud itu adalah kehambaannya Allah. Kehambaannya Allah di dalam namanya sendiri. Belum dia. Inilah yang sifat akhtar tadi. Ada yang mewujud, ada yang wujud. Daripada ini para jemaah, para hadirin sekalian, kebenaran bertuhan, ma'rifatul haq, mengenal dengan kebenaran itu tidak mudah, kecuali seseorang guru itu telah menjalani tafrid dan tajrid di dalam ibadahnya. Jadi jangan dipikir kita di sini, Allah di sana di dalam solat. Rumus solat semakin tinggi nilai ibadahnya. Tapi kalau rumus solat masih di bawah amaliyah, semua masih diatur oleh jasad, itu belum ibadah namanya. Ibarat kita berakaat. Jasad ini adalah yang mengikuti rohani. Rohani mengikuti apa? Itu harus tahu kita kadar di depannya. Tidak awal rohani jasmani itu bergerak. Begitu para jemaah. Jadi, bagaimana cara menghadirkan siapa yang menyembah dan disembah dalam solat, dan kodrat apa yang harus ada dalam solat itu? Siapa diri yang berdiri yang dikatakan sin lo. Manusia berada di alam ibadah. Nah, alam ibadah berarti ibadah ini kodrat besar. Kodrat siapa itu? Setelah kita kumpulkan, bicara nur zat, batin, sir. Tapi kita tidak bisa mewujudkan sebagai satu wujud yang dinamakan diri hakikatnya Allah. Hanya perbedaan di situ kehambaan Allah, bukan Allah itu dua. Bersifat Allah pada sifatnya, itu kebenaran daripada solat. Bertingkah Allah dalam sifat keumatan. Bertingkah Allah di dalam sifat kehambaan. Bukan mengatakan Allah itu banyak. Sudah segini umur kita, belum juga kita bisa solat. Diri siapa al-wahidun wal-wahadun? Diri siapa yang satu diri yang dikatakan wahid, dan diri mana yang dikatakan ahad? Itu adalah dalam rangka bertajali pada sifat penyaksian dan sifat bermakrifat. Kalau sudah bermakrifat Allah, maka bersaksilah diri. Itu baru fardu ain solat kita. Inilah yang dikatakan nama satu buah diri. Nama satu diri itu harus mewujud di dalam solatmu. Bukan dua. Sifatnya dua. Satu makrifat, satu menyaksikan. Kalau sudah bermakrifat Allah dalam solatmu, maka kamu akan bersaksi. Itulah fardu ain. Itulah yang harus kita saksikan. Makanya kita kaji solat itu. Tapi apapun kaji solatmu, kalau kamu tidak bisa menghadirkan diri yang sebenar-benar diri, di situ ada hamba, di situ ada Tuhan, dalam rangka kodrat diri. Sudah banyak kita kaji, harus kita kaji satu persatu, untuk tujuan mendapatkan satu batang diri. Jadi dengan banyaknya tauhid kepada Allah, maka itu dinamakan dikala. Itu dinamakan dikala. Dikatakan sir, dikala aku dalam kerahasiaan. Dikatakan batin, dikala aku dalam persembunyian. Dikatakan zat, dikala aku menjadikan. Dikala nur, dikatakan nur, dikala aku dalam hayat. Dikatakan maujud, dikala aku wadzir, terlihat. Tapi mana dia yang Tuhan tunggal wahid, yang menjadi kejaran diri dalam hukum billah,
Mana diri bilah yang akan milah kepada dirimu? Kalau dia milah kepada Muhammad, 4 Rahman itu diwadi mani manika, bukan daging, urat dan tulang. Kalau dia milah kepada diri sifatnya yang tidak zat, tidak nur, maka itu dikatakan 4 itu nupus, napas, ampas, tanapas. Kalau dia milah kepada alamnya, nuriyahnya, maka kulat daging, urat dan tulang pada nuriyahnya itu adalah nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Dihimpun ke dalam satu hayat dengan sifat mukalifatul lil hawadis. Dia berupa tetapi tidak ada yang sama dengan dia. Inilah Allah, mukalifatul lil hawadis, menjadikan dengan sifat yang berbeda-beda. Itulah kita yang tidak pernah sama. Maka kita kembali lagi para jemaah kepada diri tunggal yang datang, diri alafa, diri yang menyatukan. Menyatu satu diri adalah dengan 2 sifat. Inilah yang dikatakan dengan diri al-haqqullah. Diri al-haqqullah, dirinya Allah yang disebut dengan al-haq. Al-haqqullah wal haqqu la batila. Akulah kebenaran dari sebuah diri yang tidak mengandung kebatilan. Ada dikatakan namanya zat, akan menjadi batil. Dikatakan dia nur, akan jadi batil. Semuanya adalah kembali dan ada masa lenyap. Tapi diri yang hak, kata Allah, itu adalah diri yang sebenar-benar diri yang menyatu menjadi ketuhanan dan kehambaan. Diri hak adalah diri yang menyatu. Diri satu yang menyatu. Hak kembali bismillah. Menghadirkan diri yang hak itu. Hak itu sebutan daripada kenamaan sebuah diri rahasia. Itu dinamakan diri hak. Bidahlihi marifatul haq. Sesungguhnya kebenaranku ada pada dalilku sendiri. Itulah marifatul haq. Kebenaran bermakrifat itu adalah kebenaran diriku sendiri. Hanya dirikulah. Jadi digabung semuanya. Mulai dari nur sampai ke sir. Apabila maujud dia berupa diri, tinggal hanya pandangan yang berbeda. Itu dinamakan al-haqqullah wal haqqo la batila. Itulah diri yang tidak pernah ada batilnya dan tidak bisa dikatakan ada batil dan tidak bisa dibatilkan. Amalkan itu. Amalkan dalam sir bismillahmu. Amalkan dalam sir bismillahmu. Mintalah kehadirannya berupa diri sehingga kamu hanya sebuah pandangan. Seperti yang pernah saya ceritakan. Orang yang lagi melihat orang lain, dia akan lupa dengan dirinya. Itulah yang dikatakan menyaksikan. Tapi orang lain yang duduk yang kita lihat itulah yang bermakrifat. Dan kita yang menyaksikan. Dia lihat kita. Kita lihat dia. Tapi kita tidak dengan kita melihat dia. Hadirkanlah wahai hadirin para jemaah. Kejar solat kebenaran solatmu. Panggil Tuhanmu. Jangan takut. Nyawamu itu adalah Tuhanmu sendiri. Jangan kamu takut mati. La ilaha illallah wala namutu. Tidak ada kematian kalau kamu sudah di dalam kalimahnya. Kalimahnya dengan syarat kalimatul haq. Kalau kalimah itu sudah hidup. La ilaha illallah wa kalimatul haq. Kalau sudah la ilaha illallah itu sudah hayat dan hidup di dirimu, maka kematian itu sudah keindahan bagimu. Belajarlah kita untuk mendapatkan diri yang sebenarnya diri adalah diri al-haqnya Allah,
dari semua diri. Jadi para penonton, para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, lebih bagus kita mendapatkan satu kebenaran solat daripada kita mengamalkan 1000 ilmu tetapi kita tidak mendapatkan makom solat, yaitu dirinya al-haqqullah, yang tempat kamu bersemayam diri, tempat kamu bermakrifat. Hanya dengan dihadirinya lah solat itu akan menemui suatu jalan. Berdiri tubuh fanafillah itu syarat. Nur jasad, rohani itu diri, batin itu adalah makom kalbi. Setelah nur ini lenyap semuanya, nur lenyap ke dalam zat-zat, lenyap ke dalam batin, batin pun lenyap ke dalam sir, sir pun lenyap ke dalam wujud. Ingat, begitu dia hadir, dialah yang semata, maka dialah yang melihat ke dalam diri yang rahasia, diri yang zatullah, diri yang aftar, diri yang tercampur dari semua nama tadi, menjadi sebuah aftar, menjadi sebuah nama yang telah dikasih nama-namanya Allah. Tapi al-haqqullah adalah diri dari ujung-ujung diri, diri dari semua biang-biang diri. Maka dia akan masuk, kamu panggil, begitu kerinduanmu datang, maka cintailah, sampaikanlah kerinduanmu. Dan setelah dia hadir, maka kamu matikan dirimu dengan melipat tanganmu dalam solat. Tutup kolbi itu, cukup kamu dan dia di dalam. Kamu saksikan bagaimana aftar itu membawa doamu, menyampaikan ke badal al-haqqullah yang dinamakan bilah. Jadi kalau semuanya belum menjadi diri, belum menjadi al-haqqullah, belum menjadi hayatnya Allah, hidupnya Tuhanmu, kehidupan Tuhanmu, maka kamu tidak akan mampu menyaksikan apapun dalam solatmu. Insya Allah, dengan datangnya diri batin ke diri zahirmu, maka di dalam diri batin itu sendiri akan bersemayam sebuah diri al-haqqullah. Ingat para jemaah, kalau kamu tidak merasakan adanya dia dalam solatmu, berarti belum masuk waktu ba'da solatmu. Waktu boleh saja datang, tapi kalau belum datang ba'danya, ba'da itu apa? Hadir Allah, hadir diri, wajib solat. Dan pelajari tarikan dengan bismillahmu dengan indah, panggil dirimu yang tidak berzat dan tidak ada nurnya, apalagi berdarah dan berurat. Setelah dia hadir, nikmati kehadirannya dalam dirimu dan junjung tinggi dia. Napas berzikir kepada dia, jantung berzikir kepada dia, semua berzikir kepadanya. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau sudah sandaran dirimu kepada al-haqnya Allah, insya Allah itulah Tuhan kita. Itulah Allah yang boleh kita panggil Allah. Kalau kamu memanggil Allah tapi batinmu tidak melihat al-haqqullah, diri yang di dalam diri tersebut, dirinya, semua diri itu lenyap di dalam dirinya. Itu yang dikatakan diri lenyap di dalam diri. Karena Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau sudah di dalam diri itu, insya Allah yang kamu lakukan itu, kamu akan tahu sendiri. Insya Allah. Baik para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, sudah saatnya kita mendapatkan Tuhan kita. Sudah saatnya kita merasakan Tuhan kita sendiri. Petunjuk-petunjuk yaitu dinamakan aratil fiddin, sudah dibawa petunjuk itu kemana-mana. Sementara kita tauhid untuk menuju ihdinas siratal mustaqim, tapi itu tidak hidup, tidak berdiri, tidak berjalan. Bagaimana caranya kita bertuhan?
kalau asik kita mendapatkan hiburan-hiburan. Semua yang dikatakan Allah itu adalah terjadi pada diri kita. Tidak ada susahnya kajian itu. Kajian itu kodratnya sudah ada di dalam diri kita para jemaah. Mari kita sama-sama buka. Tadabur diri kita. Kita buka untuk mendapatkan kebenaran Tuhan kita. Sehingga fardu ain itu benar-benar nyata bisa kita saksikan. Fardu wajib ain menyaksikan. Itulah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita belum bisa menyaksikan Allah perantara siapa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau sudah ana katanya Muhammad Rasulullah, maka tembuslah marifatmu. Ingat, perjalanan makom batin itu adalah tadabur daripada ayat dan diri. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan semakin hari semakin kita dapatkan derajat-derajat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah mudah-mudahan berkah buat kita semua. Tidak ada manusia yang pintar di dunia ini. Tidak ada manusia yang lebih dari Allah. Cuma manusia itu memiliki kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.